Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pangestu, nomor induk mahasiswa 2117200008 dari kelas TE atau Teknik Elektro 7KR Universitas Bina Dharma. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas tutorial atau penjelasan yaitu materi dari forensik dengan dosen Surya Yusra, yaitu tentang anti forensik atau cheaper. Sebelum saya akan membahas 3 jenis cheaper, kita alangkah lebih baiknya tahu dulu apa itu cheaper. Cheaper atau anti forensik merupakan suatu metode untuk pelaku forensik investigator kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan tujuan prosedur anti forensik akan menyerang kehandalan bukti digital. Jika serang ini berhasil, tentunya bukti digital akan dipertanyakan dan tidak berharga di pengadilan hukum. Salah satunya yaitu dengan metode enskripsi atau teknik enskripsi. Enskripsi pada suatu data merupakan cara jadul yang sampai saat ini masih ampuh untuk mengurangi pelacakan bukti digital. Data-data yang dapat dienkripsi dapat berupa file image, video, dokumen, dan lain-lain. Ada beberapa program yang kita gunakan, contohnya Krypton, PGP yang dapat mengisi email, bahkan WireSign yang dapat menghindari data kita diintip oleh sniper pada saat mengakses jaringan. Oke, kita akan masuk ke jenis anti forensik yang pertama. Oke, untuk anti forensik yang pertama yaitu biasa disebut yaitu cheaper sesar yang merupakan salah satu metode enskripsi yang paling sederhana dan mudah dipecahkan. Sandi ini merupakan sandi substitusi yang melibatkan penggantian. Substitusi itu adalah penggantian setiap huruf dalam pesan rahasia dengan huruf alfabet yang berbeda yang merupakan sejumlah posisi tetap dalam alfabet. Di sini ada yang namanya sandi substitusi. Kita harus tahu dulu apa sandi substitusi. Mari kita buka. Bahwa sandi substitusi adalah sandi yang bagian-bagian teks aslinya diganti dengan sesuatu yang lain sesuai dengan aturan sandi. Pesan rahasia diuraikan menggunakan substitusi terbalik. Itu merupakan dari sandi monoalfabetik yang termasuk salah satunya yaitu sandi sesar. Karena setiap huruf digeser sepanjang alfabet dengan jumlah huruf yang sama, kondisi ini terkadang disebut pergeseran sesar. Itulah biasanya disebut dengan substitution sesar. Bila huruf dalam pesan memiliki terjemahan langsung huruf lain, analisis frekuensi dapat digunakan untuk menguraikan pesan tersebut. Misalnya, huruf E ada huruf yang paling umum dalam penggunaan bahasa Inggris. Jadi, jika huruf yang paling umum dalam pesan rahasia adalah K, kemungkinan besar K mewakili E. Selain itu, akhiran kata yang umum seperti ing, ly, dan is juga memberikan petunjuk. Pendekatan brute force dengan mencoba semua 25 kemungkinan juga dapat digunakan untuk menguraikan pesan tersebut. Ini beberapa contoh. Setiap huruf dalam pesan teks biasa telah digeser 3 huruf ke bawah dalam alfabet. Pada contoh ini kita akan buat. Ini adalah jumlah huruf yang akan digeser ke kanan. Misal, Bina Dharma. Kita menulis dalam kode. Oke, Bina Dharma ini akan menggeserkan huruf menjadi 3 huruf ke kanan. Jadi Bina Dharma B menjadi E, B, C, D, E. Jadi 3 hurufnya. I menjadi L, I, J, K, L, 3 huruf. Begitu juga dengan seharusnya. Itulah contoh dari sandi sesar cheaper atau yang kita sebut dengan substitution cheaper. Oke, yang selanjutnya yaitu adbus cheaper. Adbus cheaper ini yang saya ambil yaitu masih dalam monoalfabetik. Jadi sandi adbus merupakan kasus sandi substitusi yang sangat spesifik di mana huruf-huruf alfabet dibalik dengan kata lain, semua huruf A diganti dengan huruf Z, semua huruf B diganti dengan huruf Y, dan seterusnya. Jadi ini membalik alfabet 2 kali. Jadi A jadi Z, B jadi Y,
Anda dapat mengekskripsi dan menguraikan pesan menggunakan algoritma yang sama persis. Contoh kita buat lagi di sini. Hapus Sal Bina Dharma. Oke, Bina Dharma ini dia akan seperti yang di atas tadi, dia akan mereversing, mensubstitusi, akan membalik 2 kali. Jadi B akan jadi Y, I akan jadi R, N akan jadi M, A akan jadi Z, karena A ini kan kebalikannya yaitu Z dari huruf terakhir. Itu adalah salah satu jenis dari sandi adbus chipper atau antiforeksik yang berbentuk chipper. Oke, yang selanjutnya saya akan mengambil dari keyword chipper. Yang selanjutnya yaitu keyword chipper atau antiforensik kata kunci. Jadi sandi kata kunci ini identik sebenarnya dengan sandi Caesar, kecuali bahwa alfabet substitusi yang digunakan dapat direpresentasikan dengan kata kunci. Untuk membuat huruf alfabet pengganti dari kata kunci, pertama-tama tulis alfabetnya. Di bawahnya tulis kata kunci atau tanpa huruf duplikat, diikuti huruf alfabet lainnya yang tidak digunakan. Oke, di sini A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Lalu ada kata kunci A, B, C, D sampai Z. Nah, untuk mengekskripsi pesan teks biasa, Anda mengubah semua huruf dari baris atas ke huruf yang bersesuaian di baris bawah. A ke K, B ke E, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan sandi kata kunci atau chipper keyword. Kita masukkan kata kuncinya, misal animal, saya masukkan animal, lalu masukkan teks biasanya yaitu lion, lalu kita akan inskripsi, maka akan muncul dari kata kuncinya yaitu HEOK. Ini merupakan teks dari substitusi kata kunci dari chipper. Jadi sandi substitusi ini sederhana. Ini dapat dengan mudah dipecahkan dengan menggunakan analisis frekuensi dan tembakan cerdas. Kita buka apa itu analisis frekuensi. Frekuensi adalah teknik kriptoanalisis untuk mempelajari frekuensi kemunculan huruf dalam teks enkripsi. Dalam bahasa Inggris, huruf tertentu lebih umum digunakan daripada huruf lainnya. Fakta ini dapat digunakan untuk menebak dengan cermat dalam menguraikan sandi substitusi monoalfabetik. Berikut adalah alfabet yang diurutkan berdasarkan seberapa sering huruf tersebut digunakan. Jadi ada huruf E, A, O. Coba kita analisis, misal Bina Dharma, kita analisa. Nah, oke. Jadi di sini dia akan menganalyze. Jadi ada letter count, di mana ada yang surat untuk menghitung A, B, saya, N, D, R, M. Lalu untuk menghitungnya ada beberapa huruf. Ini ada 3 huruf A, B-nya ada 1 huruf. Lalu akan dihitung N-nya 1 huruf. Nah, itu salah satu analisis frekuensi dari keyword chipper atau sandi kata kunci. Itu merupakan 3 jenis dari antiforensik yang bisa digunakan dalam untuk menganalisis data. Kesimpulannya, dalam analisis jika antiforensik itu bertujuan untuk meragukan hasil investigasi bukti digital agar tidak diterima di mata hukum, maka sudah jelas ini akan berdampak buruk pada seluruh investigator forensik. Beberapa teknik dasar dalam antiforensik adalah sebagai berikut: menghindari deteksi, menyulitkan pengumpulan informasi, membuat waktu pemeriksaan lebih lama, membuat kepercayaan publik berkurang terhadap metode penyidikan atau forensik, membuat perangkat pencari bukti tak bekerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin tidak banyak, mungkin hanya sebagai materi singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.